Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Adriana Hertiandasari dari Ali Jenjang Angkatan 2021 dengan NIM 210512114077. Di sini saya akan mendemokan tentang praktikum keempat, yaitu fire detector, di mana kita akan membuat rangkaian yang terdiri dari 4 komponen. Ada fire detector, ada MCU, kemudian ada sprinkle, dan juga ada fire. Jadi langsung aja kita ke Cisco pakai tracernya, kemudian kita masukkan satu persatu bendanya. Dimulai dari fire monitor. Dimana fire monitor ini fungsinya adalah untuk mendeteksi api. Jadi kalau ada api di sekitar fire monitor, gitu, dia akan mendeteksi api yang nantinya akan disalurkan ke sprinkle. Jadi kalau misalkan fire monitornya mendeteksi api, jadi otomatis fire sprinkle yang nanti akan mengeluarkan air tuh akibat dari si fire monitornya ini, karena fire monitornya mendeteksi api. Nah, untuk menghubungkan antara fire monitor dan fire sprinkle itu ada satu komponen yang ini tuh juga penting gitu, yang namanya adalah MCU. MCU board kita tambahkan. Ini ada MCU board. Kemudian, nah untuk komponen selanjutnya itu ada thing, di mana thing atau benda ini itu kita asumsikan sebagai api gitu. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita gabungkan antara ketiga komponen ini menggunakan kabel yang ini, IoT custom cable. Oke. Caranya adalah kita ke file monitor terlebih dahulu, kemudian D0 disambungkan ke sini, D0. Jadi fire monitor dan MCU ini hubungannya D0 dan D0. Kalau fire sprinkle itu hubungannya dari D0 ke D1. Seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu setting dan setting. Jadi, setting yang pertama itu kita masuk ke MCU-nya dulu. Nah, di MCU ini, kita akan men-setting. Yang disetting adalah programnya. Jadi, di sini sudah menambahkan program untuk menghubungkan antara fire monitor dan fire sprinkle-nya. Di programmingnya ini itu menggunakan Python. Caranya adalah karena di sini JavaScript, jadi kita harus menambahkan sendiri Python-nya. Jadi caranya adalah new, kemudian name-nya misalkan kasih nama main. Nah, kemudian di sini kita ganti jadi Python. Oke, kalau sudah, sekarang di create. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang dimasukkan saja codingannya, di mana codingan ini juga sudah saya ambil dari praktikumnya yang ada di praktikum. Ya, kalau sudah, sekarang di paste. Selanjutnya kita perhatikan dulu. Oke. Jadi maksud dari codingan ini itu adalah yang pertama dari from GPO import dan from time import. Ini maksudnya adalah bahwa ini tuh adalah pernyataan impor yang mengimpor semua fungsi dan objek dari pustaka GPIO dan waktu. Jadi ini tuh memungkinkan program untuk menggunakan fungsi-fungsi yang terkait dengan GPIO dan waktu. Jadi GPIO ini general purpose input atau output. Kemudian ke dev handle sensor data. Jadi fungsi ini itu adalah
merupakan definisi fungsi dari handle sensor data. Di mana fungsi ini tuh akan dipanggil ketika terjadi perubahan pada pin GPIO. Gitu. Dengan nomor pinnya adalah 0. Nah, fungsi ini itu membaca nilai dari pin 0 menggunakan digital read. Dan kemudian menuliskan nilai 0 atau 1 ke pin 1 menggunakan custom write 10 atau custom write 11 berdasarkan yang dibaca. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan dia itu dibaca ternyata hasilnya adalah 0, maka artinya itu dia tidak ada api yang terdeteksi di antara di sekitar fire monitor. Jadi nilainya adalah 0. Tapi kalau misalkan dia memberikan nilai 1, berarti ada unsur api atau ada api yang mendekat ke sekitaran fire monitor. Yang artinya adalah ketika nilainya 1, maka fire sprinkle-nya ini akan mengeluarkan api. Jadi kalau 0, fire sprinkle-nya tidak akan mengeluarkan api, yang otomatis berarti tidak ada api terdeteksi. Kalau dia nilainya adalah 1, maka fire sprinkle-nya ini dia akan mengeluarkan api, di mana berarti di situ terdeteksi adanya api. Kemudian DevMine ini adalah fungsi mine, di mana fungsi ini tuh digunakan untuk mengatur dan memulai pemantauan sensor. Kemudian ada add event detect 0 handle sensor data ini itu adalah panggilan. Ya, jadi ini tuh adalah panggilan fungsi dari add event detect. Jadi ini tuh mengatur pemantauan perubahan pada pin GPIO nomor 0 dan akan memanggil fungsi dari handle sensor data jika perubahan terdeteksi. Nah, kemudian di sini ada while true delay 1000. Maksudnya adalah ini tuh loop utama program yang akan berjalan selamanya. Dan loop ini itu hanya akan menunda eksekusi selama 1000 milidetik. Atau yang berarti 1000 milidetik itu sama dengan 1 detik. Dan terus melakukan itu. Nah, untuk if name mine ini itu adalah eksekusi. Jadi ini tuh digunakan untuk eksekusi program. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah kita run. Nah, kalau starting main Python seperti ini berarti programnya sudah jalan. Oke. Yang selanjutnya adalah kita setting bagian thing-nya. Bagian ininya, kita setting bagian bendanya. Kita ganti dulu namanya jadi fire. Oke. Kemudian kita ke IO config. Nah, ini yang tadinya smart device diubah ke komponen biasa. Jadi kemudian ini digital slots-nya 0, ini diubah semuanya ke 0. Nah, di bagian ini tuh juga ada programmingnya. Nah, tapi untuk di Fire ini, programmingnya adalah JavaScript. Jadi kita bisa menggunakan template yang sudah ada. Oke. Kita menggunakan yang ini juga sudah ada di praktikum. Tinggal diganti aja. Ini dihapus, kemudian dipaste. Nah, sebentar. Oke, kalau sudah, sekarang coba di run. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti sudah jalan. Nah, sekarang biar ini tuh menandakan bahwa ini api, nah sekarang kita ganti ikonnya. Gitu. Kita tinggal klik new, kemudian tambahkan icon api. Icon api ini bisa dicari di internet. Oke, ini. Oke, kemudian kalau sudah, nah sekarang kita cek. Oke, dia nyala. Kalau kita jauhkan, oke, dia tidak nyala. Kita dekatkan lagi, oke, dia nyala. Kita jauhkan, oke, dia tidak nyala. Jadi, jika apinya itu berada di sekitar fire monitor, dia akan nyala. Tapi kalau tidak ada api di sekitar fire monitor, dia akan mati fire sprinkler. Oke.
Oke, jadi untuk praktikum keempat mengenai fire detector kurang lebih seperti itu. Jadi sekian demo praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.